bagi saya, novel Revolusi dari Secangkir Kopi bukan sekedar novel, tapi ini adalah bukti bahwa saya tidak benar. Saya mengalami peristiwa penting. Saya refleksikan apa yang terjadi tanggal sekian, ada gerakan ini, saya berpikir apa. Nah, itu saya punya buku itu, dan itu menurut saya itu modal pertama saya. Sehingga saya tahu betul peristiwa-peristiwa dulu, tanggal berapa, jam berapa, dan langsung bisa. Pilihan itu sulit. Pilihan antara berani maju tapi takut, antara tanggung jawab orang tua pesan jangan ikut-ikutan, tapi juga siapa yang akan peduli pada bangsa ini kalau bukan kita. Ini dilematis para aktivis itu banyak, dan dengan membahasakan itu kadang-kadang waktu menulis tidak terasa waktu telah malam. Bapak ini orang yang bekerja profesional, dan dengan di posisi saat ini Bapak bisa dibilang sangat sibuk sekali. Nah, namun yang saya dengar Bapak ini juga menulis sebuah novel. Kalau nggak salah judulnya Revolusi dari Secangkir Kopi. Benar. Itu apa latar belakangnya, Pak? Oke. Ini sebenarnya berawal tahun 2006 ketika saya berkenalan pertama kali dengan Andrea Hirata. Jadi waktu itu kebetulan saya punya teman SMA yang sekantor dengan Andrea. Jadi teman saya itu ngomong, Didik, kamu harus ketemu Andrea Hirata, pasti cocok. Nah, dia juga sampaikan ke Andrea, kamu harus ketemu Didik, pasti kamu cocok. Nah, akhirnya kami ketemu. Waktu itu kebetulan 2006 Andrea pulang dari relawan tsunami di Aceh, dan kami ketemu di dapur Nyonya di Bandung rasanya. Jadi kami di rumah makan, tiba-tiba obrolan itu begitu cocok sampai jam 11 malam, dan sampai kami diusir oleh pemilik restoran. Intinya itu begini, Andrea kan nulis tentang pertambangan PT Timah waktu itu ya, backgroundnya PT Timah, Laskar Pelangi. Tetapi saya merasa ada beberapa hal yang tidak pas karena saya bekerja di Inco waktu itu, dan ada beberapa kontribusi positif yang dilakukan perusahaan buat masyarakat. Jadi dari situ Andrea menantang, Didik, kamu harus menulis novel, nanti urusan ke penerbit aku bantu. Kami deal kan, oke deal Andrea. Jadi kami terpisah. Nah, waktu kami berpisah, saya berpikir itu 2007, saya masih punya rencana dengan teman-teman di Sorako. Kebetulan saya mendirikan Sanggar Lukis dan juga punya klub fotografi. Jadi kami bersepakat mau pameran lukisan dan pameran foto para pekerja tambang. Ini agak unik ya, pameran di Makassar waktu itu. Jadi saya sampaikan ke Andrea, mohon maaf, saya belum bisa menulis novel dalam waktu dekat, tapi tolong nanti dibantu. Oh siap. Waktu itu juga Andrea masuk Kikendi, dia nelpon, Didi aku masuk TV nih, tolong dilihat gitu kan. Kemudian juga waktu dia membuat film Laskar Pelangi, dia sempat kontak, jadi kamu bisa ambil cuti nggak nemenin aku, atau kamu mau ngambil peran ya, mungkin dia tahu saya suka teater, jadi dia menawari saya untuk jadi pemain di salah satu film Laskar Pelangi. Tapi nggak mungkin lah kalau saya cuti 6 bulan sekali terus kemudian untuk membuat film, kapan saya ketemu keluarga gitu kan. Jadi ini in the end, intinya tahun 2009 saya pindah perusahaan, kebetulan masuk KPC, dan di KPC di awal saya tidak bersama keluarga, jadi saya banyak waktu luang. Saya tidak lagi aktif sanggar lukis seperti Sorako maupun fotografi, belum aktif. Jadi apa yang saya lakukan? Ini saatnya menulis. Nah, selanjutnya nih Pak, saya dengar-dengar ini adalah kisah nyata Bapak. Nah, awal Bapak menulis ini kan pada saat mahasiswa, dan pada saat itu zaman reformasi tahun 98. Bagaimana ceritanya sampai Bapak memilih atau memutuskan temanya itu ini? Oke. Waktu ngobrol dengan Andrea Hirata, tentu saya mengukur diri kalaupun saya nulis novel. Kalau lihat cara Andrea mengungkapkan, bermanuver kata-kata, itu luar biasa, penuh imajinasi gitu ya. Jadi kalau saya lihat nulis novel, kalau novel itu biasanya orang langsung kecenderungannya kisah percintaan. Iya. Nah, ini ada berunik kan, kalau kisah percintaan dan penuh imajinasi, romantis, mungkin ada gitu kan.
tapi rasanya kayak nggak akan berkembang. Terus kemudian Andrea juga sempat menyampaikan bahwa kalau kita mau paling mudah menulis novel adalah kisah nyata itu sendiri. Jadi karena kita tidak perlu berimajinasi, Iya. hanya perlu mengembangkan dari pengalaman yang pernah kita alami. Nah, disitulah saya berpikir waktu mau menulis ini, nah saya kan dulu di ITB, kebetulan saya kuliah di ITB, itu zaman 96-97 saya ketua himpunan. Kemudian 97 itu Sekjen FKJ, Sekretaris Jenderal. Artinya kalau teman-teman mungkin belum tahu ya, kalau di luar ITB itu ada senat, kalau di ITB itu tidak ada senat. Jadi FKHJ itu adalah senat sebenarnya, senat mahasiswa, tapi lebih independen. Nah, kebetulan saya sekjennya atau bisa dikatakan ketua senat lah gitu ya di ITB. Nah, saya merasa ketua senat dan saya punya pengalaman. Kemudian ada peristiwa 98. Itu penting peristiwa itu. Dan itu sejarah besar buat perubahan politik negeri kita gitu ya. Jadi saya pikir-pikir, wah saya kan pelaku sejarah 98, sah-sah aja dong saya menulis 98, tentu tanpa mengurangi rasa hormat. Ada puluhan ribu anak-anak muda waktu itu juga bergerak. Bukan saya merasa paling 98, justru banyak saya hormati dan teman-teman semua pelaku aktif 98, tapi saya bagian dari pelaku 98. Jadi rasanya tepat kalau saya menjadikan ini menjadi tema, yaitu kisah nyata tentang seputar reformasi 98. Oh ya, satu lagi. Jadi gini, salah satu poin penting adalah bahwa orang melihat 98 itu adalah bang besar sekali, sampai mampu menggulingkan rezim Soeharto, Orde Baru. Tapi orang tidak melihat sebenarnya bagaimana proses yang dibangun untuk sampai meledak di 98. Apa yang terjadi di 97, 96, 95, 93 dan sebagainya. Saya ingin menyampaikan dalam novel ini sekalian bahwa 98 itu bukan dibangun oleh sebulan 2 bulan kumpul-kumpul protes kemudian bang seluruh Indonesia. Bukan. Itu perjalanannya panjang. Dan kita juga jatuh bangun di perjalanan itu. Tentu dalam perjalanan itu sama, kita yang mau protes peduli itu paling 100 orang, 200 orang gitu ya. Yang kalau kita sama di ITB kebetulan demo itu di lapangan basket ya. Di lapangan basket. Jadi kalau kita demo itu kayak orang aneh juga yang lewat kuliah-kuliah. Itu ngapain nih orang-orang kumpul gitu ya. Jadi kami itu merasa juga orang yang agak berbeda lah dibanding rata-rata mahasiswa. Di mana zaman itu rata-rata mahasiswa juga sebenarnya apatis juga. Jadi jangan berpikir bahwa zaman itu mahasiswa memang peduli sama pada situasi politik atau situasi bangsa. Tidak. Tapi itulah dalam novel ini saya bercerita bagaimana apa yang dialami, siapa pelaku-pelaku 98 dan apa proses yang mereka alami sehingga menjadi pemberani di 98 dan akhirnya menang. Bagaimana Bapak menulis novel ini? Karena tentunya ini adalah true story Bapak ya. Kisah nyata Bapak yang memang Bapak pastinya akan mengingat detail-detail peristiwa apa yang terjadi pada saat itu. Oke. Modal pertama saya itu adalah buku harian. Jadi entah bagaimana saya suka menulis buku harian. Waktu itu saya juga tidak berpikir nanti untuk apa buku harian ini. Tapi bukan, tentu teman-teman jangan berpikir buku harian itu yang tiap hari kemudian ditulis yang macam-macam termasuk cinta-cinta dan sebagainya. Saya buku harian itu saya mencatat tidak setiap hari, tetapi hari-hari tertentu ketika saya mengalami peristiwa penting. Saya refleksikan apa yang terjadi tanggal sekian ada gerakan ini, saya berpikir apa. Nah itu saya punya buku itu dan itu menurut saya itu modal pertama saya. Sehingga saya tahu betul peristiwa-peristiwa dulu, tanggal berapa, jam berapa, dan langsung bisa mengingat. Saya bisa membayangkan zaman itu seperti apa, malam hari dan macam-macam. Nah, yang kedua dalam menulis ini, itu adalah saya harus keras pada diri sendiri. Maksudnya gini, teman-teman mungkin percaya nggak percaya boleh gitu ya. Tapi begitu saya menetapkan saya menulis novel, saya harus membayar harganya.
Apa itu? Saya matikan Facebook saya, deaktif. Saya mematikan Twitter saya, deaktif. Jadi memang saya hilang dari dunia maya. Ya. Jadi memang itu komitmen. Saya komit bahwa saya tidak akan on-kan Facebook saya, Twitternya kalau saya belum menyelesaikan novel ini. Jadi saya harus keras itu, harus keras itu. Yang ketiga, nah ini saya ada juga ceritanya. Yang ketiga saya itu suka menulis tuh kalau duduk di bawah. Saya lebih banyak inspirasi lah kalau duduk di bawah. Jadi saya beli meja yang pendek, bukan meja kayak kantor gitu, meja pendek. Saya beli bantal yang kotak besar. Jadi saya duduk di bawah mejanya benar dan saya taruh 1-2 kata motivasi untuk menulis novel ini di depan. Jadi dan biasanya teman-teman waktu itu di KPC itu di perumahan yang disediakan, kebetulan saya di single manager waktu itu dikasih TV atau beli TV. Saya tidak beli TV karena saya pengen pulang itu berhadapan dengan saya harus menulis, jangan ada hiburan. Nah disitulah saya jadi macam-macam ya, buku harian modalnya. Yang kedua saya mematikan media sosial ya, untuk komit tidak akan kembali sebelum ini selesai. Yang ketiga saya menciptakan suasana sehingga saya nyaman dan bisa eksplor lebih banyak. Oke, sekarang ceritanya menulis sendiri bagaimana gitu kan. Nah saya menulis novel itu pertama saya mulai dari kerangka. Jadi kira-kira alur ceritanya seperti apa. Kemudian dari kerangka itu saya bisa men-breakdown atau membreakdown satu persatu menjadi judul atau bab-bab. Bab 1, bab 2, bab 3 apa gitu ya. Jadi saya udah punya kerangkanya dan punya babnya untuk satu novel. Nah, sebenarnya novel ini mau jadi trilogi ya. Ini mau nyanyi Andrea Hirata kan, tetralogi ya Andrea, tetralogi. Nah ini adalah novel pertama, Revolusi dari Sangkir Kopi. Namun demikian dan itu cukup di saya bab itu saya breakdown itu cukup. Jadi inilah novel pertama sebenarnya. Nah teman-teman nunggu novel berikutnya maksudnya. Nah ketika novel pertama ini saya tulis, cara menulisnya bagaimana? Itu adalah saya tidak memikirkan detail tata bahasa. Saya lebih suka mengeksplor seluruh apa yang saya pikirkan. Jadi begitu babnya sudah tersusun, saya pengen bab ini. Langsung saya berpikir apa, saya nulis ketik. Pakai laptop saya ngetik. Misalkan ini nulis ketiknya misalkan tunggu tapi tulisannya kebablasan jadi tunggul. Jangan peduli. Jangan langsung diedit sempurna. Pokoknya apa yang jauh lebih penting mengalirkan apa yang kita pikirkan. Tadi kita tunggu sampai dan tiba-tiba waktu mentik kita ingat apa? Lompat saja. Jadi saya nggak membuat novel itu ceritanya langsung runut. Lompat sana lompat sini. Sekarang harus mikir apa? Jadi nggak nyambung sebenarnya antara alinea 1, alinea 2. Jangan, nggak ada masalah. Itulah first tak ya. Nah kemudian bahkan kalau babnya kita bingung atau berhenti, kita langsung bisa lompat ke bab yang kita sukai. Langsung ke bab 18 langsung. Jadi bukan bab 1 selesai, bab enggak. Kalau lompat-lompat. Nah, baru setelah semua ide di sana kan dasarnya buku harian, menulis secara spontan. Nah, baru kemudian saya baca ulang, saya benarkan gitu kan. Baru biasanya saya kasih beberapa kata yang lebih sastra, bukan bahasa seharian. Kira-kira begitu. Mungkin ada cerita-cerita lucu juga Pak terkait di saat Bapak menulis buku ini? Itu ya kebetulan saya kan karyawan ya, jadi kita profesional, tentu banyak pekerjaan kantor juga. Kebetulan di KPC itu kita bukan sistem roster, jadi Sabtu Minggu itu libur. Itu tentu paling pas menulis itu Sabtu Minggu. Tapi kalau sudah Senin gitu kan, dan saya nggak mentargetkan ada kegiatan lain. Pulang mandi nulis ya gitu. Jadi kan nggak ada mau Facebook, mau saya matikan gitu kan, ya harus disiplin. Nah jadi saya melakukan gini, tidak harus menunggu weekend, hari biasa pun pulang kerja beres, siap-siap mandi makan nulis di depan. Mau awalnya nulis penting duduk di belakang meja, berpikir kata-kata buku harian ini oke, nulis ini. Nah langsung seperti tadi. Nah
tentu dalam menulis ini saya mau nggak mau pikiran saya melayang kembali ke masa lalu, ke masa-masa yang zaman mahasiswa. Jadi teman-teman perlu ingat bahwa aktivis 98, banyak orang di luar sana termasuk saya, jangan berpikir mereka itu para pemberani. Wah, menghadapi tentara siap, enggak juga. Kita itu penakut sebenarnya. Saya juga takut. Jadi kenapa saya flashback? Aku nulis nih baru saya menyadari ketika saya lulus SMA, kenapa saya pengen ke ITB, di awal ITB pengen apa yang saya inginkan, saya cari. Jadi jujur aja waktu itu saya mau kenapa milih ITB? Karena saya pengen jadi aktivis. Jadi itu mungkin kalau orang pengen belajar ya, kalau saya pengen jadi aktivis. Jadi waktu pertama ke ITB ternyata nggak ada apa-apa dalam waktu 1-2 bulan, itu saya merasa kecewa dan saya mengatakan kampus ini mati. Di mana para aktivis ya? Walaupun kemudian akhirnya dengan proses ternyata ketemulah di mana mereka bermarkas lah gitu. Ya. Kalau siang hari di ITB itu sepi. Kalau malam hari ternyata ramai sekali di student center zaman itu, masih boleh tidur di kampus ya. Nah, saya nulis itu seperti ini. Karena saya kembali ke masa lalu, mengingat masa lalu dan menuliskannya, kadang-kadang saya terbawa emosi. Jujur aja, ada peristiwa-peristiwa, kalau teman-teman mungkin sudah membaca novel Revolusi dari Sanggar Kopi saya, itu ada peristiwa memang menyentuh ya. Sebenarnya sederhana, tapi saya melihat waktu itu kayak hidup mati. Jadi pilihan itu sulit, pilihan antara berani maju tapi takut, antara tanggung jawab orang tua pesan jangan ikut-ikutan, tapi juga siapa yang akan peduli pada bangsa ini kalau bukan kita. Jadi ini dilematis para aktivis itu banyak, dan dengan membahasakan itu kadang-kadang waktu menulis tidak terasa waktu telah malam, bahkan pernah sampai pagi. Tentu nggak sekedar nulis ya, emosi. Saya pernah nangis. Jadi sambil khusus nangis apa yang saya alami waktu itu, kok bisa gitu ya. Jadi sangat emosional. Nah kadang-kadang sampai gini, aduh kenapa sih harus ke kantor lagi pagi-pagi, pengennya libur gitu kan, biar nulis terus. Tapi ya it's life gitu. Tapi intinya ketika kita udah menulis sampai dengan mood, itu ternyata banyak sekali ide-ide keluar dan kita bisa emosional. Nah, seperti yang tadi Bapak cerita nih ya, jadi menulisnya tuh bisa sampai pagi. Jangan-jangan Bapak fatigue nih kalau misalnya kembali bekerja lagi di pagi hari. Iya, yang kita ini kan kerja ditambah, nggak boleh harus tidur yang cukup supaya bisa bekerja dengan aman. Ya tentu gini, saya tidak setiap malam juga sampai pagi gitu ya. Sekali-kali ketika betul-betul lagi semangat gitu ya, nggak ngantuk sama sekali. Tapi kebanyakan saya bisa menyelesaikan kalau begadang itu di weekend, Sabtu atau Minggu. Kalau hari biasa biasanya saya pastikan jam 12 atau sebelumnya saya udah tidur. Tapi sekali-kali lah sampai pagi. Nah, menarik nih. Jadi kira-kira Bapak butuh berapa lama untuk menyelesaikan atau menulis buku ini, Pak? Oke, ceritanya tuh gini, waktu saya selesai satu bab, saya kebetulan punya teman namanya Tejo Srinoto. Kebetulan sama-sama dia konsultan kami di KBC, kemudian departemen sama, jadi saya partner sama dia. Dia ini ketua himpunan teknik mesin yang di ITW zaman saya seangkatan. Jadi kami sesama ketua himpunan ketemu, dan kebetulan ketemu di tempat kerja lagi dan satu gedung lagi ya. Jadi dia Mas Tejo bisa nggak evaluasi atau ngedit, cek lah gitu ya cerita yang saya gitu. Kita kan sejaman ini biar saya baca. Nah, ya namanya anak teknik, dia tuh nggak pengen bertele-tele. Jadi, ini apa sih? Kamu terlalu panjang ini bertele-tele, itu nggak to the point, wah dicoret-coret gitu ya. Nah, saya berusaha menyesuaikan gitu kan. Nah, ada juga saya ada yang ngedit dari teman-teman yang lain, tapi mostly dari Tejo ini. Nah, akhirnya dalam waktu 3,5 bulan novel ini selesai. 3,5 bulan itu saya dapat menyelesaikan 350 halaman dalam waktu 3,5 bulan. Wah, terus apa Pak yang terjadi setelah penulisan buku ini Pak dalam waktu yang singkat? Oke, tentu setelah itu
novel ini kemana kan ya pengennya tentu dicetak, karena kita kan novel kalau tidak dibaca orang ya gimana inspirasinya kan gitu. Yang seperti tadi saya punya pengen ada pesan-pesan cerita-cerita yang pengen menginspirasi anak muda. Nah saya kirim ke Gramedia, kirim hard copy, Saprin, kirim ke Gramedia pakai. Nah saya tunggu, tapi tentu sambil nunggu ini saya udah buka Facebook lagi. Kayak Twitter udah saya account-kan lagi. Ternyata beberapa minggu kemudian saya dapat balasan dikembalikan dari Gramedia. Mohon maaf Pak Didi, terima kasih udah seperti apa menulis tapi temanya belum cocok dengan kami. Oke, saya nggak putus asa dong. Oke, kemudian saya kirim ke Mizan. Jadi Mizan tuh kedua penerbit yang saya kirim ini. Terus di Mizan dalam sekian waktu saya follow up. Kemudian Mas Didi orang Bandung ya? Ya, kita ketemu nggak? Bisa nggak ketemu dengan orang Mizan ini? Nah kemudian akhirnya kami janjian ketemu di BIP ya, Bandung Indah Plaza, zaman itu mall terbaik lah. Kami ngopi bareng, kemudian dia ngasih tahu, Mas Didi, sebenarnya novel sampean, tulisan sampean ini pertama sok pintar. Kiki sok pintar, saya juga bingung kan gimana. Yang kedua selain sok pintar, Saman ini kurang filmis, kurang deskriptif gitu ya. Nah, saya nanya dong, Mas yang maksudnya sok pintar itu seperti apa? Sok pintar ini ya gini, misalkan saya menggambarkan pintu itu bagus, ya saya tulis pintu itu bagus. Jadi sok pintar memberitahu para pembaca. Misalkan ya saya lihat kamu begitu ya, oh cantik, saya tulis cantik gitu. Nggak boleh, itu sok pintar. Yang dibuat dalam novel adalah deskripsi. Kita harus nulis matanya bagaimana, hidungnya bagaimana, bibir dagunya seperti apa, lambeannya gerakan, sehingga sisakan kepada pembaca untuk menilai, oh ini cantik. Jangan dikasih tahu bahwa ini cantik. Jangan dikasih tahu bahwa pintu itu jelek atau bagus, tapi kasih tahu ada ukirannya, kuncinya begini gitu. Jadi dengan begitu orang pembaca kan menyimpulkan, wah pintunya bagus, oh rumahnya sangat indah. Nah itu yang saya nggak paham. Wow, oke Mas, saya kan gitu langsung ya. Dan yang kedua selain sok pinter filmis, jadi kurang deskriptif. Yang berikutnya dia merasa terlalu banyak tokoh di dalam, jadi nggak fokus. Nah, tapi dia ngomong gini, walaupun ini tidak layak terbit, jadi ngomong dia ini nggak layak terbit. Tapi novel ini secara tema penting, bagus. Coba kita lihat tahun 66, Suhoki, tentang tumbangnya Presiden Soekarno oleh Orde Baru. Itu Suhoki adalah aktivis di belakang ini dan menulis. Jadi novel yang mengiringi era 66 itu adalah Suhoki. Kalau ingin tahu sosial politik, bacalah novelnya Suhoki. Jadi novel itu novel sejarah. Nah, 98 itu rata-rata adalah cerita atau kisah atau sejarah, bukan novel. Jadi menurut orang Mizan ini disampaikan ini penting karena ini novel yang mengiringi era reformasi. Reformasi tidak kalah besarnya dengan 66. Waktu Orde Baru pertama berkuasa. Ini menumbangkan Orde Baru, menggulingkan presiden. Ini tidak kalah besarnya. Tetapi kalau kita ngomong sejarah, ya tanggal sekian ada apa, Presiden Soeharto bagaimana, ada menteri tidak mendukung. Tetapi kalau novel itu beda karena kita akan masuk ke sosial hidup. Bagaimana zaman saya muda itu berpacaran. Tentu sekarang ngapain sih kamu ini? Ya nggak ada WA, nggak ada SMS. Kami ngapain jauh-jauh ke tempat pacar kita. Sampai di sana anaknya nggak ada. Nah, itu terjadi karena kita nggak punya handphone, nggak punya. Mungkin orang nggak membayangkan sekarang. Berapa sih harga nasi pecel sebungkus zaman mahasiswa 9. Berapa apakah SPP? SPP saya 120.000 per 6 bulan.
Mungkin sekarang udah jutaan gitu kan. Jadi nggak kebayang. Oleh itu novel ini menjadi penting dalam mendampingi kisah reformasi. Jadi novel yang saya tulis itu menurut Miza ini bagus karena ini bisa menjadi novel sejarah. Suatu hari kalau orang mau riset tentang reformasi, salah satunya ini bisa jadikan referensi. Itu membuat saya semangat. Jadi gimana Mas gitu? Gimana Miza? Udah gini, kamu perbaiki, tolong membuat filmis, tolong jangan sok pintar. Jadi gitu. Kamu tahu kan? Ya, saya tahu. Oke, saya perbaiki. Ya, kira-kira. Jadi setelah ditolak kemarin, Bapak jadinya mengulang? Ya setelah dikasih tahu jangan sok pinter dan sebagainya tentu saya mengulang ya kan. Tapi memang tidak seintensif waktu saya menulis. Jadi saya mengulang ini sekitar 6 bulan. Pertama saya lakukan adalah mengurangi tokoh. Karena ini namanya kisah nyata kan, teman-teman di kampus banyak. Jadi saya tulis nama ini. Saya merasa nggak enak nanti kalau nggak saya tulis kan, nanti dikomplain. Tapi ternyata terlalu banyak nama dalam novel itu nggak bisa, harus dipilih. Oke, itu satu. Yang kedua, yang filmis dan sok pintar. Tentu saya jadi deskriptif. Yang tadinya ngomong bagus, jadi yang sering ngomong jelek saya jelaskan. Jadi yang ngomong cantik saya deskripsikan. Nah, tanpa menambah ide, hanya mendeskripsikan ini dari 350 halaman menjadi 550. Tanpa menambah ide ya. Jadi artinya benar-benar mendeskripsikan, kemudian menambah kata-kata lebih sastra gitu, ada nggak bahasa atau kata yang lebih seni lah gitu ya dibanding hanya kata biasa. Nah itu 550 halaman dan dalam 6 bulan selesai. Dan akhirnya keterima setelah itu, Pak? Ini ceritanya lagi. Sebenarnya keterima dengan Mizan dan Mizan oke. Nah tentu Mizan tidak punya waktu untuk mengedit sendiri. Jadi dia menunjuk 2 editor. Saya ingat betul itu udah tahun saya menulis tuh saya tetapkan tepat tanggal 1 Januari 2010. Jadi memang tahun baru saya belanja, sebelum tahun baru kemudian saya mau menulis, pertama saya tutup Facebook itu ada tanggal 1 Januari 2000. Jadi pokoknya saya nulis. Nah setelah memperbaiki ini sudah mendekati 2011. Jadi kemudian saya sudah serahkan hasilnya ke Mizan, kemudian maaf saya nyebut dari penerbitnya Mizan. Setelah dari Mizan dia carikan 2 editor. Kebetulan satu editor itu Mas Hermawan Aksan. Dari Mas Hermawan itu penulis Dyah Pitaloka, novel Dyah Pitaloka, dan Mas Hermawan juga memberikan masukan-masukan yang konstruktif ya. Dan saya bisa follow up. Nah, satu lagi editornya itu namanya Mas Joni Aryadinata. Nah Mas Joni kalau sama dengar ini mohon maaf, saya belum sempat silaturahmi dan ketemu sampai hari ini, tapi Mas Joni guru saya. Guru saya Damle. Jadi Mas Joni ini lama sekali memberi detail. Mizan juga menunggu, saya menunggu. Sampai kemudian hampir mungkin sebulan setengah itu baru ada konfirmasi. Dan konfirmasinya ke Mizan bahwa Mas Joni pengen ketemu. Saya setuju. Kebetulan di KPC saya udah rent tiket pulang ke Bandung mau ketemu. Waktu itu di Galeri Sumarja mau ngobrolnya. Nah tiba-tiba sehari sebelumnya Mas Joni meng-cancel. Mas Joni ternyata harus menjadi dosen tamu di Jerman tentang sastra. Nah tentu saya ketemu Mizan kan. Mizannya ngomong gini, Mas Didi keringannya gampang panasnya. Wah ini berat ini kan gitu. Saya ngomong siap Mas, saya mendengar. Jadi katanya itu pun nama Mizan sudah dikurangi kata-kata yang panas saya itu dikurangi. Tapi tetap panas Red. Jadi saya baca. Itu kayak skripsi. Dicoretin gitu. Wah di blok-blokan di email, di blok warna. Ini tulis ini apa lagi? Ini demo lagi. Emang nggak ada hidup selain demo. Aduh. Jadi sampai bab 9 Mas Joni mengatakan novel saya tidak layak terbit. Tentu terpukul. Tapi ternyata saya buka lagi, dia masih nerusin juga walaupun temamu tidak layak terbit, tapi masih komentar terus. Jadi saya ikutin terus, apalagi ini. Nah, kemudian sampai bab 18 dia mengatakan ini novel tidak layak terbit. Kalau dia mau diterbitkan, Didi harus merekonstruksi ulang semua novel ini karena sudah terlalu banyak kesalahan. Tapi saya nggak mau ngasih tahu kesalahannya.
Saya bingung kan? Kalau Didik masih mau berniat menerbitkan novel ini, maka sebelum merekonstruksi ulang, Didik harus membaca 5 novel. Novel itu adalah Ronggeng Duko Paruk, Tarian Bumi Oka Rusmini, Bumi Manusia Pramodya Anantanur, kemudian ada 2 lagi, saya lupa. Tapi intinya ada 5 novel dan Mas Joni mengatakan masing-masing dibaca 5 kali berulang-ulang. Jadi 25 novel dong, gitu, bukan 5 novel. Jadi wow begitu. Nah tentu Mizan nanya gini, jadi gimana Mas, terima tantangan atau tidak? Oh, Jadi Bapak ada terima tantangan yang diberikan oleh Pak Joni ini? nah kalau novel pemahaman saya itu tidak mungkin setelah terbit, misalkan sudah diedarkan. Kemudian saya membuat rilis baru, tolong ya halaman sekian saya diganti atau halaman sekian salah gantinya, nggak mungkin. Jadi pilihan saya waktu itu, oke, Mizan, saya terima tantangan. Saya akan baca novel dulu, baru nanti saya rekonstruk ulang. Wah. Baik, berarti dari setelah ditolak tadi, setelah Bapak membaca 5 kali secara berulang-ulang, ini hasilnya seperti apa nih Pak? Oke. Jadi ini memang kapan saya membaca novel 5 kali berulang-ulang 5 judul. Padahal saya kerja gitu ya. Iya. Ya, memang kebetulan tahun 2012 itu saya banyak traveling karena saya mencatat buku harian ya. Saya di 2012 itu traveling hampir 92 kali naik pesawat. Itu masih tinggi, paling tinggi menurut saya dalam setahun ya. Nah, saya membacanya di atas pesawat. Di waktu di pesawat itulah saya membaca novel. Karena toh perjalanan nggak terlalu malam, siang. Jadi, saya membaca itu saya kasih stabilo. Nanti saya membuat catatan kecil juga di buku khusus kalau saya memahami hal tertentu. Tapi kemudian ketika saya membaca lagi berikutnya novel yang sama, saya mendapatkan pemahaman baru. Baru saya mikir, kenapa yang ini tadi tidak saya tangkap ketika saya pertama kali membaca novel. Ketika juga demikian. Jadi ternyata hebatnya, mungkin inilah Mas Joni mungkin udah paham ini. Terima kasih Mas Joni atas sarannya. Ternyata saya banyak sekali belajar bagaimana para penulis-penulis luar biasa itu ya, Oka Rusmini, Orhan Pamuk, termasuk Pramodya, itu menulis, bagaimana mereka menulis. Contohnya begini, waktu itu saya, karena ini masih deskripsi seperti saran dari Mizan, saya masih mendefinisikan misalkan orang itu seram, ya kan? Wah, saya gambarkan kan matanya tajam itu kan, wah dia dagunya seperti apa, tatapannya menusuk, itu deskripsi, mungkin tangannya tatoan misalnya. Itu deskripsi ketika kita menggambarkan orang itu menakutkan dan saya takut. Itu masih awalnya sebelum saya membaca. Tetapi saya belajar dari Bumi Manusia. Bumi Manusia, Pramodya itu tidak menggunakan kata-kata yang indah seperti Andrea Hirata. Kata-katanya bahkan bisa dikatakan sederhana. Katanya kalimatnya singkat. Tapi kedalaman singkat itu tidak terkira. Hanya berapa kata, tapi kedalaman maknanya itu yang tidak terkira. Dia bisa mengatakan bahwa kalau dia takut, tadi kan saya deskripsikan. Kalau Mas Pram gini ya, bahasanya apa manggilnya, maestro lah ya, Pramodya ini, dia mengatakannya adalah, entah mengapa kalau aku dekat dengan dia, lutut saya itu bergetar. Jadi dia nggak perlu menggambarkan orang itu seram, tapi ketika dekat dia lemas, ya gitu. Segitunya. Jadi saya belajar banyak bagaimana menulis, mengungkapkan perasaan. Kalau pertama tadi menjelaskan deskriptif, menyisakan imajinasi bagi pembaca. Tapi kalau ini saya belajar lagi bagaimana mengungkapkan perasaan tanpa kita bahkan mendeskripsikan. Wah, ini saya baru kita hebat ya dia, Pak Maestro betul Pramodya Anantanur. Ingat dulu waktu saya mahasiswa, membaca buku Bumi Manusia. Buku itu salah satu yang
dilarang beredar oleh pemerintah Orde Baru. Dan saya sembunyi-sembunyi saya baca buku fotokopian. Satu bab selesai. Maksudnya bukan selesai, maksudnya saya nggak bisa nurusin. Ini novel apa gitu loh, nggak menarik. Tapi sekian puluh tahun berikutnya, ketika saya belajar menulis novel, ketika belajar mengungkapkan perasaan dalam tulisan, ternyata Bumi Manusia itu adalah luar biasa. Karya yang hebat, itulah layak Pramudia itu menyandang maestro, angkat topi. Kok bisa? Padahal waktu dulu saya membaca mahasiswa, itu saya merasa biasa. Tapi sekarang kok begitu hebatnya dia. Padahal emang tulisannya berubah. Enggak juga. Kan dari dulu novelnya sama. Tapi cara saya berpikir yang berubah. Nah, oke. Singkat cerita, saya setelah membaca, memahami bagaimana mengkarakterkan dan sebagainya, saya merombak novel saya. Saya kurangi lagi tokoh-tokohnya dan saya berusaha mengkarakterkan tokoh. Intinya begini. Kalau kadang-kadang gini, kayak membuat percakapan ya. Misalkan ini menarik, kata Didik. Enggak, aku nggak suka, kata si A. Nah, kalau saya masih menulis kata si A, kata Didik, itu oke, tapi berarti karakternya itu belum kuat. Tapi kalau kita misalkan mendorong salah satu tokoh itu orangnya humoris, satu tokoh pemikir, satu lagi orangnya kejam. Nah, saya menulis percakapan tanpa harus mengatakan kata Didik, tapi orang bisa menebak ini kata Didik, itu baru karakternya dapat. Nah, itu belajar itu merombak betul ya, merombak novel, dan akhirnya tahun 2013 awal novel itu selesai. 2011, 2013, hampir 2 tahun. Berarti ini hasilnya seperti apa nih Pak? Setelah menulis 2 tahun Rombak, rekonstruksi lagi. Oke. Ya bersyukur akhirnya saya bisa menyelesaikan. Sebenarnya masih belum puas. Tapi saya pikir karena setiap saya membaca ulang pasti ada yang saya perbaiki. Sampai kapan itu kan? Selalu ada. Jadi saya pikir-pikir cukup. Ini sudah saya perlu untuk memasukkan. Jadi saya kembali ke Mizan untuk menyampaikan perubahan ini. Dan kemudian Mizan waktu itu menunjuk satu editor lagi, namanya Bang Rahim. Mas Rahim ini kebetulan adalah pemimpin redaksi Pikiran Rakyat, koran di Jawa Barat ya. Dan dia juga ketua asosiasi sastrawan di Jawa Barat. Nah, Mas Rahim waktu sekitar seminggu atau 10 hari tiba-tiba nelpon Mizan dan kami bertiga harus ketemu. Jadi Mas Rahim mengatakan begini, ini novel bagus sekali, ini novel layak difilmkan. Wah, saya kaget. Dia minta gini, tapi tolong jangan diterbitkan novelnya dulu, biar ini kita jadikan cerbung di koran Pikiran Rakyat setiap hari. Wow, gimana gitu kan? Novel gimana ditunda novel? Oke, akhirnya saya setuju. Jadi mulailah novel itu menjadi cerita bersambung di kalau salah 4 bulan. Setiap hari ada di bawah itu kan. Nah, waktu satu jadi cerbung banyak yang bisa lucu. Jadi ada dosen yang nelpon, Didik, itu kok kisahmu kayaknya kamu ini ya, ini bener nggak gitu, kok kayaknya orang geologi ini ya. Kebetulan saya jurusan geologi gitu. Jadi banyak peristiwa-peristiwa ini yang membuat novel itu, karena setiap hari bahkan ada yang mengikuti ibu-ibu yang mengungkapkan, aku kok kebayang ya mas dulu kok begitu ya. Ada juga teman seangkatan yang, saya dulu kok rasanya nggak rame ya, tapi kalau cerita kok jadi rame ya. Itu kayaknya. Nah kira gitu. Jadi bersyukur diterima, kemudian sudah dinilai bagus editor dan dijadikan cerbung sebelum diterbitkan. Baik. Terus bagaimana tentang peluncuran novelnya Pak? Oke, finally setelah semuanya beres, cerbung di Pikiran Rakyat juga beres. Akhirnya kita sepakat naik cetak. Waktu itu ada 3.500 eksemplar naik cetak oleh Mizan. Dan kemudian buku ini karena sudah jadi cerbung, jadi banyak mahasiswa yang tahu. Di mana mahasiswa itu merasa terinspirasi ya tentang bagaimana era zaman reformasi. Jadi
Presiden KM zaman itu di 2014 itu meminta dan kalau bisa ini diluncurkan di kampus. Dan akhirnya saya oke dan itu diluncurkan di kampus. Dan yang saya kaget, hebat juga teman-teman mahasiswa ini bisa menggunakan aula barat. Padahal aula barat itu menurut saya ini ya, itu gedung di ITB paling sakral. Karena itu guru besar. Nah ini peluncuran novel di aula barat, tapi it's good. Jadi waktu itu saya ngundang Bang Rizal Ramli, almarhum ya, kemudian Fajrul Rahman, kemudian teman saya PD Baik Dilan. Jadi kami kumpul kemudian penuh itu ini peluncuran hampir 500 orang ya, cerita tentang wawancara lah bagaimana kisah-kisah yang saya tuliskan ya, bersyukurlah. Baik Pak, terakhir nih Pak, apa pesan Bapak buat anak-anak bangsa saat ini Pak? Oke. Pesan saya buat anak-anak bangsa adalah atau adik-adik gitu ya, karena saya udah tua juga ternyata ini ya. Padahal semangatnya masih muda terus. Semangatnya masih muda. Tolong jangan putus asa. Setiap hidup itu banyak tantangan. Tadi saya juga banyak cerita ya, kok dihantam sana, hantam sini, dianggap tidak layak terbit dan sebagainya. Jadi jangan putus asa dan harus punya ambisi atau punya mental untuk mau belajar, mau terus belajar dan membuat lebih baik. Itu aja. Baik, wah ceritanya sangat menarik ya Pak. Nah untuk kesimpulannya nih Pak, menurut Bapak sendiri seperti apa Pak? Gini, ide menulis novel ini ketika saya ketemu Andrea Hirata tahun 2006. Saya punya kesempatan menulis tahun 2010 1 Januari. Kemudian 3 bulan selesai. Tapi tidak selesai. Hantam sana, hantam sini, dianggap tidak layak. Nah, harus membaca buku terjeduk ke sana kemari ya, berdarah-darah gitu ya. Sampai kemudian tanggal 1 September 2014 novel ini diluncurkan. Jadi bagi saya novel Revolusi dari Secangkir Kopi bukan sekedar novel, tapi ini adalah bukti bahwa saya tidak menyerah. Kalau saya menyerah, finish. Mungkin sekarang banyak orang yang enak ya bisa nulis novel. Ya itu hasilnya 4 tahun perjalanannya, caranya banyak. Semoga bisa menginspirasi. Terima kasih.